kita, berarti sunnahnya zikir itu keras, berjamaah. Padahal yang dimaksud litta'lim. Ketika beberapa bulan para sahabat sudah hafal, sudah tahu, Nabi kembali ke akhir surat Al-A'raf. Wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Berzikirlah dengan menyebut nama Rabbmu dengan suara lirih. Wa dunal jahri minal qaul, bukan dengan suara keras. Hukum asal zikir lirih, cukup dengan gerakan bibir, gerakan lidah. Oleh karena itu para sahabat, para tabi'in bertanya kepada para sahabat, apakah Rasulullah kalau salat duhur, salat asar itu membaca apa diam saja? Dijawab membaca. Ya. Dari mana kalian tahu Rasulullah membaca ketika salat duhur, salat asar? Dijawab dari gerakan jenggot beliau. Ketika bibir bergerak, lidah bergerak, rahang bergerak, otomatis jenggot bergerak. Ya. Tapi tidak terdengar suara. Gitu ya. Ini sekali lagi bekal bagi kita agar ketika datang syubhat tentang zikir berjamaah, kita tidak ikut terkena syubhat. Ya. Kita lanjutkan Muawiyah. Menarik ini. Satu ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam menyuruh Ibnu Abbas. Untuk apa? Untuk mencarikan Muawiyah, memanggil Muawiyah. Lalu Ibnu Abbas pergi, enggak lama balik lagi dengan mengatakan, ya Rasul, Muawiyah masih sedang makan. Kata Nabi, balik lagi, suruh kemari. Balik lagi, enggak lama kembali lagi kepada Nabi dengan mengatakan, ya Rasul, Muawiyah masih sedang makan. Kata Nabi, balik lagi, undang, suruh dia kemari. Balik lagi, enggak lama Ibnu Abbas kembali lagi dengan mengatakan, ya Rasul, Muawiyah masih makan. Kesal rupanya Rasulullah alaihi salatu wassalam, sebagai manusia bukan malaikat, ya. Sifat-sifat manusia ada pada diri Nabi. Ya. Antum jangan membayangkan bahwa Rasulullah itu enggak punya perasaan. Beliau punya perasaan. Ada kesal, ada marah, ada kecewa, ada malu, gitu ya. Termasuk ini kesal. Lalu Nabi mendoakan buruk kepada Muawiyah. Apa? Ya Allah, jangan engkau jangan engkau kenyangkan perut Muawiyah. Luar biasa kan? Doa burukin. Ya. Lafadznya buruk. Tapi antum tahu, para imam ahlul hadis ketika membawakan hadis Nabi itu di bawah judul apa? Keutamaan Muawiyah. Itu keutamaan gimana orang didoakan buruk oleh Nabi alaihi salatu wassalam? Ini dia. Ini dia yang saya maksud, banyak saudara-saudara kita salah faham. Ya. Nabi alaihi salatu wassalam telah mengikat janji dengan Allah, memohon kepada Allah, dan permohonannya sudah dikabulkan. Istilahnya bikin perjanjian. Maksudnya Nabi memohon kepada Allah, ya Allah, aku manusia. Sifat-sifat manusia ada pada diriku, marah, keki, kecewa, ada pada diri beliau. Beliau bukan malaikat. Ya Allah, seandainya aku marah,
lalu aku caci, lalu aku maki seorang muslim. Seandainya aku marah kepada seorang muslim, sahabat, lalu keluar dari mulutku cacian, makian, hujatan, doa buruk, maka rubahlah menjadi kebaikan ya Allah. Luar biasa. Beliau sadar bahwa beliau bukan malaikat. Satu saat dalam pergaulan, bayangkan 23 tahun, bertemu dengan si A, si B, si C hampir setiap hari. Ya pasti ada sesuatu lah yang menyinggung perasaan beliau, yang mengecewakan beliau, yang bikin beliau marah, dan seterusnya. Wajar. Ketika itu terjadi ya Allah, maka rubahlah menjadi kebaikan. Dan doa Nabi ini, permohonan Nabi ini dikabulkan oleh Allah seolah sudah ada perjanjian. Jadi kalau Nabi marah, Nabi keki, Nabi kecewa, lalu nyaci maki, mendoakan buruk, pasti akan doa buruk itu diganti oleh Allah menjadi doa baik. Berarti doa tadi yang lafadznya buruk untuk Muawiyah, apakah diganti oleh Allah? Iya, diganti menjadi kebaikan. Walaupun judulnya buruk, ya Allah jangan kenyangkan perut Muawiyah. Nah, banyak dari saudara-saudara kita nggak paham, terutama dari kaum Rafidhah. Senang sekali dengan hadis ini. Kaum Rafidhah, mereka nggak paham perjanjian Nabi tadi. Oleh karena itu ada riwayat beliau sedang bersama Aisyah. Beliau sedang berada di rumah Aisyah. Tiba-tiba datang dua orang laki-laki, kedatangan tamu. Aisyah agak jauh. Mulailah ngobrol, tanya jawab. Begini. Entah kenapa Nabi tiba-tiba mengusir dua orang ini. Marah-marah. Istilah kita caci maki, sumpah serapah kalau kita ya. Intinya Nabi marah, mengusir. Ya ketika marah mengusir, nggak mungkin kan keluar kalimat-kalimat pujian, memuliakan. Ya tentu, gimana sih orang marah? Yang keluar tentu kata-kata yang tidak baik. Namanya marah. Setelah orang ini pergi, diusir oleh Nabi SAW, Aisyah melihat dua orang ini sambil senyum. Mengatakan, ya Rasul, aku melihat kebaikan besar sedang diterima oleh dua orang ini. Aneh kan? Orang dimarahi, dicaci maki oleh Nabi, diusir. Aisyah bilang, dua orang itu mendapatkan kebaikan besar. Kenapa Aisyah mengatakan seperti itu? Karena Aisyah tahu ketika Nabi marah, Nabi keki, Nabi kecewa, mendoakan buruk, ngusir dan seterusnya, maka itu akan dirubah oleh Allah menjadi kebaikan. Kalau yang dimarahi Nabi itu seorang Muslim, kalau kafir tidak. Kalau beliau marah, kecewa dengan Abu Jahal, Abu Lahab, mengutuk, mendoakan buruk untuk kaum kafirin, ya betul-betul buruk. Ini khusus untuk kaum muslimin. Ya, maka pernah ada seorang khatib berkhutbah dalam khutbah Jumat kalau tidak salah, itu membawakan hadis ini dan mencela Muawiyah. Dia tidak tahu si khatib ini bahwa ini pujian untuk Muawiyah, bukan celaan. Saya kira tidak ada manusia seperti ini ya. Manusia seperti Rasulullah SAW mendoakan buruk, marah-marah, nyaci maki, dirubah oleh Allah menjadi kebaikan. Kalau itu ditujukan kepada seorang muslim. Ya, saya lanjutkan. Dalil berikutnya yang juga disalahfahami oleh sebagian manusia adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang dengan beban di luar kesanggupannya. Jelas ayat Al-Quran,
Tidak ada ayat yang dhaif kan, semuanya sahih. Sebagian saudara kita memahami ayat ini, memaknai ayat ini, Allah tidak akan menguji kita. Allah kan nggak mungkin salah. Saya nggak kuat, mungkin ninggalin sholat, mungkin nggak pernah ngaji, malah seneng-seneng, malah berbuat dosa. Maka tidak mungkin Allah menguji saya dengan kekayaan. Mana dalil tadi? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji seseorang dengan ujian yang orang itu tidak sanggup memikulnya. Betul? Betul? Salah. Salah. Salah, salah besar. Besar sekali kesalahannya. Apa Allah nggak tahu kalau Qarun itu diuji dengan kekayaan nggak kuat? Sebelum Allah uji Qarun, apakah Allah nggak tahu? Tahu apa nggak tahu? Ya pasti tahu lah. Masa Allah nggak tahu? Allah maha tahu. Qarun waktu itu kan rajin ibadah, dekat dengan Nabi Musa. Waktu miskin. Lalu Qarun memohon kepada Nabi Musa supaya didoakan, diberikan rezeki yang melimpah. Dan akhirnya bagaimana si Qarun, antum tahu kan? Sampai dia dan seluruh kekayaannya ambles ke bumi, dimakan bumi. Ya. Maka kalau ada orang menemukan emas apa, sering dibilang harta Qarun. Ya. Nah, Qarun di mana? Nemunya di mana? Ya kan? Itu kan di Mesir. Ini nemunya di Parung Serap. Ya, dibilang harta Qarun. Ya, padahal jauh, masa bisa loncat dari Mesir ke Parung Serap, ya kan? Ya tentu ini mengada-ada, ya, istilah saja. Ya. Nah, apakah Allah sudah tahu kalau Qarun diuji dengan kekayaan nggak kuat? Ya tentu sudah tahu. Masa Allah nggak tahu? Allah maha tahu kan? Sebelum Qarun lahir juga Allah sudah tahu. Ketika Qarun masih disulbi ayahnya juga Allah sudah tahu. Ketika Qarun masih disulbi kakeknya, buyutnya, bahkan ketika Qarun masih disulbi Adam, Allah sudah tahu. Nggak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Tapi Allah nggak peduli. Allah nggak peduli. Ya, jadi keliru pemahaman. Allah tidak akan menguji seseorang dengan ujian yang kita nggak sanggup memikulnya. Maka sombonglah sebagian orang. Alhamdulillah saya diuji oleh Allah menjadi wali kota misalnya. Kalau Allah tahu saya jadi wali kota nggak sanggup, nggak kuat, nggak mungkin Allah uji saya dengan wali kota. Dengan saya dijadikan oleh Allah wali kota, berarti Allah tahu kalau saya sanggup. Jadi sombong kan? Terbukti. Waktu belum jadi wali kota, waktu belum jadi gubernur, waktu belum jadi menteri, ya rajin, ya sholat, ya ke masjid, ya ngaji, ya baca Al-Quran. Begitu jadi pejabat, wali kota atau gubernur atau menteri, lihat. Itu berapa banyak yang masuk ke mana itu? Sukamiskin. Ya. Banyak dari mereka yang tadinya baik-baik. Diuji dengan wali kota nggak sanggup, gubernur nggak sanggup. Padahal Allah tahu. Nah, maka coret itu. Ucapan para siapa itu motivator itu kan kebanyakan ini ucapan motivator. Nggak mungkin Tuhan menguji kita di luar kesanggupan kita, nggak mungkin gimana? Orang contoh banyak dan terserah Allah. Apakah ketika Allah uji kita dengan ujian yang kita tidak sanggup memikulnya berarti Allah kejam, bengis, nggak adil? Kata siapa? Allah maha adil. Apapun yang dilakukan oleh Allah itu adil. Ya. Adlun fi qada'u. Ya. Semua ketentuanmu terhadap diriku semuanya adil ya Allah. Ucapan siapa? Ucapan Nabi SAW. Jadi kita mau diperlakukan apapun oleh Allah, tiba-tiba hari ini kita kecelakaan, kedua kaki kita diamputasi, kemudian kita cacat seumur hidup, padahal kita mau berangkat ngaji. Adilkah Allah? Adil. Allah maha adil. Orang kita semua ini dari ujung rambut sampai ujung kaki milik Allah. Mau diapakan oleh Allah terserah Allah.
Nggak ada tawar-menawar. Saya kan cucu kiai ya Allah. Saya kan cicitnya seorang nabi ya Allah. Kan'an anak langsung dari Nabi Nuh. Azar ayah dari Nabi Ibrahim. Istrinya Nabi Lut, istrinya Nabi Nuh, semuanya diazab kekal di neraka selama-lamanya. Allah nggak peduli. Yeah. Dan terusan kalimat ini kan apa? Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Gitu kan? Ya Allah, jangan timpakan kami ujian yang ujian kami tidak sanggup memikulnya. Jangan engkau uji kami dengan ujian yang kami tidak sanggup memikulnya. Ini menunjukkan bahwa Allah seringkali menguji orang yang orang itu nggak sanggup memikul ujian itu. Kalau nggak ada, ya sia-sia dong. Masa Allah mengajarkan doa yang sia-sia? Ya Allah, jangan jadikan aku seorang nabi ya Allah. Jangan ya Allah. Ini doa sia-sia. Ya nggak mungkin. Nabi Muhammad nabi terakhir. Nggak mungkin ada nabi lagi. Lalu antum berdoa ya Allah, jangan jadikan aku seorang nabi. Ya doa yang sia-sia. Nah, termasuk ketika ada orang kafir, jelas-jelas kafir, antum tahu mati, lalu antum doakan supaya diampuni, supaya masuk surga, boleh tidak? Nah, tidak boleh, karena nggak mungkin. Kalau nggak mungkin ada doa itu. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Ya Allah, jangan uji kami dengan ujian yang kami tidak sanggup memikulnya. Kenapa? Karena Allah seringkali menguji seseorang dengan ujian yang orang itu tidak sanggup. Terserah Allah. Sekali lagi, jangan tertipu, jangan mau dibohongi oleh para motivator. Kalau Allah menguji kita, pasti dengan ujian yang terukur. Allah tahu. Nggak mungkin kita akan diuji dengan ujian yang membuat kepala kita pecah. Kata siapa nggak mungkin? Ya. Lagi naik motor, nyenggol separator busway, ya, jatuh, belakangnya truk, ban kena kepala, pecah nggak? Pecah. Kata saya, ujian apa? Iya. Masa dia mengatakan nggak mungkin Allah memberikan ujian yang membuat kepala kita pecah? Mungkin. Berapa banyak orang yang kepalanya pecah? Ya kan? Allah bikin kepala kita pecah, terserah Allah. Hati kita hancur berantakan, terserah Allah. Bahkan manusia yang sangat mulia, Sayyidus Syuhada Hamzah, mati dalam keadaan jantungnya, hatinya dikunyah-kunyah oleh seorang wanita. Terserah Allah. Ya, nah, dengan demikian insya Allah kita nggak akan sombong. Kita nggak terlalu pede. Banyak dari kita terlalu pede. Ya. Ini karunia Allah. Ini kebaikan dari Allah. Ini Allah tahu bahwa aku pasti kuat. Pasti kuat. Ya. Jangan. Dibalik, ya Allah, kuatkan aku ya Allah. Gitu. Ya Allah, selamatkan aku ya Allah. Nah, oleh karena itu ada sholat istikharah. Itu salah satu menghilangkan kesombongan kita. Sholat istikharah. Banyak dari kita memahami sholat istikharah itu hanya dilakukan ketika kita bingung memilih 2 pilihan, 3 pilihan. Ini keliru. Walaupun antum tidak bingung, antum mantap satu pilihan. Mau memasukkan anak antum ke UI misalnya, dan insya Allah pasti terima, nilainya bagus. Masihkah disunahkan istikharah? Masih? Masih. Dengan berdoa memohon, ya Allah, kalau dengan anakku masuk UI itu berakibat baik agamanya, maka masukkan, berikanlah jalan.
Kalau berakibat keburukan, ya Allah, malah narkoba, malah lupa sholat, ibadah, dan seterusnya, tutup jalan, ya Allah. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Jadi jangan kita sombong. Kalau sudah yakin, mantap, nggak perlu istikharah. Salah. Antum tahu apa yang dilakukan oleh Imam Bukhari ketika mau memasukkan sebuah hadis sahih? Sahih ini, beliau yakin ini sahih. Dengan ilmu yang ada pada diri beliau, beliau yakin betul hadis ini sahih. Lalu mau dimasukkan ke dalam kitab sahihnya, beliau tetap sholat dulu 2 rakaat istikharah. Walaupun beliau yakin betul. Bukan beliau, sahih apa tidak ya? Sahih apa ya tidak ya? Sahih apa ya tidak ya? Istikharah dah. Habis salam, oh sahih, masukin. Ya, sahih apa tidak? Sahih apa tidak? Salat 2 rakaat, habis salam, oh enggak sahih, enggak masukin. Ya enggak ada ilmu hadis kalau begitu. Ya. Ini hayal, ini keliru. Jadi enggak ada jawaban istikharah, itu enggak ada. Artinya ketika kita memilih sesuatu, pertimbangkan dulu. Taruhlah antum mau dagang sembako, apa mau dagang perabotan misalnya. Antum pikir dulu, lihat survei saingan yang terbanyak apa, terus survei pasar begini begitu. Antum yakin sembako. Nah, sebelum buka sembako, sebelum mengawali dari awal, antum tetap disunahkan istikharah. Ya. Jadi bukan nggak mau survei lapangan, nggak mau nanya sana sini, nggak mau pelajarin, ya. Cuman antum mau menentukan perabot sembako perabot. Antum sholat 2 rakaat, ya. Bersalam, oh perabot, oh sembako, nggak begitu. Jadi tetap ilmu dunia dipelajari. Terus sudah yakin betul, baru istikharah. Ya. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan. Adakah zakat profesi? Tidak ada. Ini salah satu bentuk bid'ah dalam zakat. Dan bid'ah ini muncul belum lama. Ya. Bid'ah itu memang seperti itu. Ada bid'ah muncul tahun 200 Hijrah. Ada bid'ah muncul tahun 300 Hijrah. Ada bid'ah muncul tahun 500 Hijrah. Antum tahu? Salah satu bid'ah yang muncul tahun 500 Hijrah dan munculnya di Baitul Aqsa, Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Apa? Salat nisfu Sya'ban. Salat nisfu Sya'ban mulai dilakukan pertama kali di Masjidil Aqsa. Kira-kira 500 tahun setelah Nabi wafat. Mana ada sebuah ibadah kebaikan baru muncul 500 tahun setelah Nabi wafat? Mustahil. Namanya kebaikan ibadah tentu sudah dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Setidaknya para sahabat. Ya. Zakat profesi ini mungkin sekitar 30 tahun yang lalu, 35 tahun yang lalu. Ya. Di Mesir atau di Qatar, ya. Pencetusnya belum lama meninggal, ya. Yaitu berangkat dari Ra'yu. Beliau mengatakan
Kalau zakat profesi tidak ada, kasihan petani. Ya, rokyu kan? Petani itu begitu panen padi 10 ton, langsung keluarkan zakatnya. 5% atau 10%, tergantung pengairannya pakai biaya atau tidak. Ya. Begitu panen langsung keluarkan, begitu panen langsung keluarkan. Ini ada dokter, ada insinyur, ada direktur, sebulan gaji 80 juta misalnya, pendapatannya 80 juta misalnya. Nggak langsung dizakati, nunggu setahun dulu. Ini nggak adil. Ini luar biasa mengkritik Allah. Ya, kasarnya yang menghina Allah. Maksud Allah nggak adil. Ya, keadaannya memang seperti itu. Ya. Namanya zakat itu adalah sisa dari uang kita. Kita makan, kita bayar listrik, bayar telepon, bayar gaji sopir dan seterusnya. Dalam setahun sisa berapa? Sisa 50 juta misalnya. Ambil 2,5% dari 50 juta itu. Ini tidak. Begitu dapat langsung keluarkan. Begitu dapat langsung keluarkan. Ngikutin petani. Ya. Jelas ini keliru, jelas ini bid'ah. Syubhat kedua, beliau mengatakan riwayat hadis tentang haul itu kan setahun ya, dhaif katanya. Ini sudah dibantah oleh Syalbani. Ya. Syalbani ahlul hadis. Beliau membantah ucapan beliau ini. Dan kesimpulannya hadis tentang haul sahih. Yang ketiga, beliau membawakan riwayat bahwa Umar bin Abdul Aziz itu mengambil 2,5% dari pendapatan pegawai-pegawainya. Berarti ini disimpulkan tiap bulan. Beliau lupa bahwa Umar bin Abdul Aziz dan khalifah hari itu tidak seperti sekarang tiap bulan kasih. Itu tiap tahun. Bukan tiap bulan tapi tiap tahun. Kalau tiap tahun ya iya. Diambil kan. Memberikan sekarang yang diambil 2,5% dari tahun yang lalu. Adapun ucapan beliau bahwa kalau zakat profesi tidak ada, kasihan petani, tidak digubris oleh Syalbani, tidak dijawab oleh Syalbani. Kenapa? Ya karena nggak ada harganya. Masuk dalil mau dikalahkan sama rokyu? Itu kan rokyu. Oh kalau begitu kasihan petani dong. Rokyu. Ngapain rokyu dibahas? Sementara dalil sudah ada. Ya. Apakah boleh sedang haid membaca Al-Quran? Kalau mengikuti fatwa, pendapat, ijtihad para ulama, macam-macam. Ada yang membolehkan, ada yang tidak, begini, begitu. Ya. Kalau kita kembali kepada Nabi SAW, yang jelas-jelas dilarang oleh Nabi terhadap wanita yang sedang haid. Ada berapa? Ada 4. Wanita yang sedang haid hanya dilarang oleh Nabi melakukan 4 hal. 1, sholat. Ini Nabi ya, bukan Imam Syafi'i, bukan Imam Bukhari, bukan Imam Muslim. Ini Nabi. 1, sholat. 2, saum, puasa. 3, tawaf. Berdasarkan riwayat ketika Aisyah menangis ketika mau tawaf, ternyata haid. Ya, Nabi mengatakan lakukan apapun yang dilakukan oleh orang haji kecuali tawaf. Ya. Ketika Aisyah sedang ihram haji, haid, Nabi mengatakan lakukan apapun yang dilakukan oleh orang yang berhaji kecuali tawaf. Ya. Sa'i kan lanjutan dari tawaf.
Nggak mungkin ada sa'i tanpa tawaf kan? Adapun tawaf tanpa sa'i mungkin. Ya. Jadi sholat, puasa, tawaf, satu lagi jima'. Adakah yang kelima? Tidak ada. Kalau dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau dari para ulama banyak. Masuk masjid nggak boleh, baca Al-Quran nggak boleh, baca boleh tapi jangan megang mushaf boleh tapi yang terjemah, ya, dan seterusnya. Namanya pendapat. Bisa benar, bisa salah. Adapun yang jelas-jelas dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam 4 tadi. Tidak 5, tidak 6 dan seterusnya. Cuman 4. Saat kita menjadi masbuk dapat 1 rakaat bersama imam. Setelah imam salam, status kita makmum atau munfarid. Makmum kepada siapa? Kan nggak ada imam, sudah selesai. Ya begitulah, mau diistilahkan apa? Kalau mau diistilahkan butuh dalil dari Nabi alaihi salatu wassalam. Yang jelas kita mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Walaupun tidak sebaik yang ikut dari awal. Keutamaan itu kan bertingkat. Gitu ya. Kecuali ada sesuatu. Taruhlah macet, atau banjir, atau dari begitu dengar adzan, cari-cari masjid, suara adzan kemana. Begitu dapat masjid, ya sudah tinggal 1 rakaat misalnya. Maka keutamaannya sama. Ya, kita tidak termasuk melalaikan. Apakah makmum atau munfarid? Kalau munfarid ya, kalau makmum ya jelas tidak ya. Karena memang sudah nggak ada imam. Ya, munfarid juga jelas tidak, orang kita sholat berjamaah. Cuman kan imam sudah selesai. Butuh dalil untuk mengistilahkan apa? Ya. Mungkin pertanyaan selanjutnya, bolehkah kita lewati? Kalau makmum, sedang jadi makmum, sedang sholat berjamaah, makmum, kita lewati di depannya, tempat sujudnya, boleh apa tidak? Makmum? Boleh. Ibnu Abbas sering mundar-mandir di depan para makmum. Ibnu Abbas yang waktu itu umur 7 tahun, 6 tahun. Dibiarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Asal jangan di depan imam atau sholat sendiri. Nah, pertanyaan berikutnya, bolehkah kita lewati makmum masbuk ini? Dia meneruskan rakaatnya sementara imam dan jamaah lain sudah salam. Ya, jawabnya jangan, tidak boleh. Tidak boleh. Karena sudah bukan makmum lagi. Yang boleh kita lewati sekali lagi hanya makmum. Bolehkah berdoa, ya Allah, atas kehendak-Mu lah hamba mendapatkan kebahagiaan. Terus dilanjutkan dengan doa memohon keselamatan, kebahagiaan dunia akhirat. Nggak masalah. Yang masalah yang mana? Justru ini menunjukkan bahwa apa yang kita usahakan, apa yang kita cari, apa yang kita dambakan sia-sia kalau Allah tidak mengizinkan. Nah, kalimat yang bagus. Atas kehendak-Mu lah, ya Allah, hamba mendapatkan kebahagiaan. Jelas. Bahkan mendapatkan hidayah, bahkan bisa sholat, bahkan kenal sunnah, bahkan bisa sujud, bisa ruku. Atas kehendak siapa? Allah. Kalau Allah tidak menghendaki, sujud sekali kita nggak akan sanggup. Kalau Allah tidak mengizinkan. Dan itu banyak. Berapa banyak saudara-saudara kita yang tahu, yang yakin sholat itu baik, sholat itu hebat, sholat itu wajib, tapi dia sendiri enggak sholat. Allah tidak menghendaki. Padahal dia tahu, yakin. Nah, antum termasuk yang dikehendaki oleh Allah. Setiap dengar azan, ambil air wudu, ke masjid, sholat berjamaah, ini nikmat yang luar biasa. Wajib disyukuri. Walaupun antum cuman tukang cendol misalnya, tukang cilok misalnya, tukang ojek misalnya, antum harus lebih bersyukur, lebih bahagia daripada para miliarder yang nggak pernah sholat berjamaah, bahkan sering meninggalkan sholat. Ya, wallahu a'lam. Ada lagi?
Habis? Kalau habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.